Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok hukum acara perdata. Saya, Widya Srina Lubaya sebagai panitra, Hizkia Abdillah sebagai hakim ketua, Nisa Mutia Septiane sebagai hakim anggota 1, Muhammad Arin Sifa sebagai hakim anggota 2, Enzelita Meliani Sutisna sebagai penggugat, Dadan Permana sebagai kuasa hukum penggugat 1, Ilvan Andika sebagai kuasa hukum penggugat 2, Rizkia Apriyadi sebagai tergugat, Agung Muhammad Gali sebagai kuasa hukum tergugat 1, Dewi Novianti sebagai kuasa hukum tergugat 2, Firmansyah sebagai saksi pihak penggugat, Sabrina Nurul sebagai saksi pihak tergugat 1, Sandi Bambang Hermawan sebagai saksi pihak tergugat 2. Pada praktikum hari ini, kami akan membawakan kasus perkara perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Bumi Mau Hijau. Kebakaran hutan dan lahan bukanlah hal yang tidak biasa yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera. Pada kali ini, kebakaran yang terjadi di kawasan milik PT BMH di Distrik Biyuku 1 dan Distrik Simpang 3, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran ini bukan kali pertama di kawasan PT BMH, karena diduga telah terjadi kebakaran beberapa kali dalam kurun waktu hampir 1 tahun. Kejadian ini menyebabkan terbakarnya 20.000 hektar hutan dan kawasan hutan industri yang diurus PT BMH sesuai dengan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanam industri milik PT BMH. Atas terjadinya kebakaran hutan yang luar biasa ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan dengan dasar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan pasal 88 UPLH untuk membayar 88 UPLH mengenai tanggung jawab mutlak atau strict liability. KLHK menggugat PT BMH untuk membayar kerugian sebesar kurang lebih 7 triliun rupiah atas musibah kebakaran ini. Namun, PT BMH tidak menerima gugatan ini begitu saja. PT BMH dan KLHK terus mengupayakan agar pihaknya menang di persidangan dengan membawa masing-masing saksi ahli dan argumen-argumen yang mendukung pihaknya. Kepada para pihak penggugat dan tergugat, silakan memasuki ruang sidang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Kami, sebagai Majelis Hakim, yang ditetapkan oleh Surat Pengadilan Majelis Hakim tanggal 12 Februari 2020 oleh Pengadilan Negeri Palembang, saya, Hizkia Abdillah, SHLLM, sebagai Ketua Majelis, Nisa Mutia Septiane, SHLLM, sebagai Hakim Anggota 1, dan Arin Sifa SMH, sebagai Hakim Anggota 2. Setelah pemeriksaan kelengkapan ruang sidang dinyatakan sah untuk digunakan sebagai ruang persidangan. Kepada para hadirin, diharapkan untuk mematuhi tata tertib persidangan. Dan kepada para pers, dipersilakan untuk mengambil gambar, namun lampu kilat harus dimatikan, karena dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, Panitra, siap? Siap, Yang Mulia. Hakim Anggota 1, siap? Siap. Hakim Anggota 2, siap? Siap. Sidang Pengadilan Negeri Palembang pada peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 25-PRTG-2020-PNPLG atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penggugat melawan PT Bumi Mau Hijau sebagai tergugat pada hari Senin 17 Februari 2020 bertempat di Pengadilan Negeri dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, Panitra, apakah benar ini berkas perkara pada hari ini? Benar, Yang Mulia. Baik, pihak penggugat, majelis akan memeriksa terlebih dahulu identitas dari penggugat. Para penggugat harap jawab berdasarkan kartu identitasnya. Dapat dimengerti? Baik, Yang Mulia. Siapa nama saudari? Nama saya Enzelita Meliani Sutisna. Tempat tanggal lahir saudari? Saya lahir di Bandung, 16 Juni 1987. Di mana sekarang saudari bertempat tinggal? Saat ini saya tinggal di Jalan Buntu, nomor 24, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Apa agama saudari? Saya Islam, Yang Mulia. Berjenis kelamin perempuan dan berkeluarga negara Indonesia, benar? Benar, Yang Mulia. Di sini ada surat tugas bahwa Anda pada saat ini bertindak sebagai nama penggugat, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Adela Jovanka. Apakah betul? Betul, Yang Mulia. Baik, selanjutnya majelis akan memeriksa dari pihak tergugat. Kepada tergugat, harap untuk dijawab sesuai dengan kartu identitasnya. Dapat dimengerti? Baik, Yang Mulia. Baik, siapa nama saudara? Saya Rizky Apriyadi. Tempat tanggal lahir saudara?
Samarinda, 9 Maret 1985. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Jalan Merdeka Timur, nomor 24, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Apa agama saudara? Islam, Yang Mulia. Pekerjaan saudara? Wira swasta, Yang Mulia. Berjenis kelamin laki-laki dan berkeluarga negara Indonesia, benar? Benar, Yang Mulia. Baik. Pihak penggugat, apakah pihak penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya atau tidak? Didampingi Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Didampingi, Yang Mulia. Baik, Panitera, silakan panggil kuasa hukum dari para pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Baik, Yang Mulia. Kuasa hukum pihak penggugat dan pihak tergugat silakan memasuki ruangan sidang. Baik, di sini ada surat kuasa khusus dari kuasa hukum penggugat kepada Dadang Permana dari Kejaksaan Agung dan Ilva Andika Lutfiana dari Biro Hukum KLHK. Apakah betul? Betul, Yang Mulia. Para pihak tergugat silakan diperiksa. Cukup, Yang Mulia. Baik, di sini ada surat kuasa khusus dan BA dari kuasa hukum tergugat kepada Agung Muhammad Gali dan Dewi Novianti dari Kantor Hukum AMJ Law and Partner. Apakah betul? Betul, Yang Mulia. Para pihak penggugat silakan diperiksa. Cukup, Yang Mulia. Identitas beserta surat kuasa khusus dan izin praktik advokat dari para pihak sudah majelis hakim terima dan cukup untuk melanjutkan sidang. Untuk sidang perkara ini, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan secara damai. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008, bahwa terhadap perkara-perkara perdata diwajibkan untuk menempuh mediasi untuk menyelesaikan perkara secara damai. Bagaimana pihak penggugat? Apakah bersedia untuk melakukan mediasi? Terima kasih banyak Yang Mulia atas kesempatannya. Dalam perkara ini, sebagai itikat baik dari kami selaku pihak penggugat, maka kami bersedia melakukan mediasi tersebut. Baik, bagaimana pihak tergugat? Dari pihak tergugat juga bersedia untuk melakukan mediasi, Yang Mulia. Majelis hakim di sini menawarkan kepada para pihak, apakah akan menggunakan mediator dari luar atau dari pengadilan negeri? Bagaimana pihak penggugat? Kami dari pihak penggugat akan menerima mediator yang telah disediakan oleh majelis hakim. Bagaimana pihak tergugat? Kami juga, Yang Mulia. Baik, jika begitu, maka di sini majelis hakim memberitahukan kepada para pihak bahwa mediasi dapat dilangsungkan selama 30 hari kerja, namun dapat diperpanjang selama 30 hari kerja kemudian, dengan menunjuk Dr. Alisa Amanita, SHMKN, sebagai hakim mediator. Selama dilangsungkannya mediasi, maka persidangan akan ditunda, dan agenda dalam persidangan selanjutnya adalah pembacaan hasil mediasi. Apakah bisa dimengerti? Bagaimana pihak penggugat? Baik, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Baik, Yang Mulia. Baik, Panitra, 30 hari dari sekarang berapa? Senin 23 Maret 2020, Yang Mulia. Tepat pukul 10, apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, apakah dari para pihak ada yang ditanyakan? Bagaimana pihak penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, jika demikian, dengan ini sidang ditunda selama 30 hari dan dilanjutkan kembali pada Senin 23 Maret 2020. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dengan agenda sidang pembacaan hasil mediasi pada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini merupakan panggilan resmi. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penggugat melawan PT Bumi Hijau sebagai tergugat dengan nomor register perkara 25-PDTG-2020-PNPLG pada hari Senin 23 Maret dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sebelumnya majelis ingin menanyakan bagaimana hasil mediasi yang telah dilakukan oleh para pihak. Bagaimana pihak penggugat? Begini Yang Mulia, berdasarkan apa yang telah diusulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, akan melakukan pertemuan dan pembicaraan. Akan tetapi kami tidak menemukan jalan tengah yang kami sepakati. Maka dengan demikian, kami mohon untuk melanjutkan persidangan ini. Baik, bagaimana pihak tergugat? Dari pihak tergugat juga tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, Yang Mulia, karena antara penggugat dan tergugat telah bertemu. Akan tetapi tetap tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Baik, setelah menerima laporan dari para pihak dan juga majelis telah menerima laporan dari hakim mediator bahwa mediasi telah dilakukan tetapi tidak mencapai kesepakatan dan perdamaian bagi para pihak. Maka selanjutnya, persidangan dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Baik, pihak penggugat, apakah telah siap dengan gugatannya? Siap Yang Mulia. Baik, bagaimana pihak tergugat? Apakah telah menerima salinan dari gugatan terpenggugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat, silakan bacakan gugatannya. Baik Yang Mulia. Surat gugatan perbuatan melawan hukum antara Kementerian Lingkungan Hidup melawan PT Bumi Mau Hijau.
Kuasa hukum penggugat atas nama penggugat. Majelis Hakim yang terhormat, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, pihak tergugat, beserta persidangan yang kami muliakan. Adapun pokok gugatan yang akan kami ajukan adalah sebagai berikut. Bahwa kebakaran hutan pada lahan-lahan gambut, sebagaimana dilaporkan oleh BPRED, melalui Karhutla Monitoring System, yang memperlihatkan adanya titik panas di beberapa wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanam industri. Bahwa berdasarkan rekaman dari data satelit Modis pada bulan Februari 2019 hingga bulan November 2019, titik panas tersebut telah diverifikasi berada di wilayah titik izin usaha milik tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan di lokasi tersebut oleh tim lapangan dan Kepolisian Republik Indonesia bersama-sama dengan tergugat pada tanggal 22 hingga 23 Oktober dan 17 Desember 2019. Bahwa tergugat berdasarkan pasal 48 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan. Tergugat diwajibkan melindungi hutan areal kerjanya dan bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran di hutan areal kerjanya. Bahwa berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tergugat wajib bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, karena kerugian akibat kebakaran sudah sangat jelas dan bisa dilihat secara visual. Bahwa akibat kebakaran tersebut mengakibatkan dampak buruk terhadap komponen-komponen lingkungan hidup yang sangat luas, meliputi pencemaran udara, kerusakan tanah, dan terganggunya ketersediaan air, kerugian ekonomis, kerugian ekologis, dan kerugian lainnya. Bahwa total kerugian dalam bentuk biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 20.000 hektar dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 meter kubik per truk, serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp5.299.502.500.000. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material secara tunai kepada penggugat melalui rekening kas negara sebesar Rp2.687.102.500.000. Menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 20 hektar dengan biaya sebesar Rp5.499.502.500.000 sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau duangsom sebesar Rp50 juta per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah, bangunan, dan tanaman di atasnya sebagai berikut. PT Bumi Mau Hijau beralamat di Jalan R. Sukanto, Komplek PTC Blok I, nomor 62, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Hutan tanaman yang berlokasi di Kecamatan Air Sugihan dan Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, seluas 250.370 hektar sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 417/Menhut 2/2004 yang dikuasai oleh tergugat pada hutan tanaman dalam kawasan hutan produksi. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun upaya lainnya. Quid pro bar, bei porat. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Baik, pihak penggugat. Setelah mengajukan gugatan, adakah gugatan yang dirubah? Tidak Yang Mulia. Kami akan tetap pada isi gugatan tersebut. Baik, kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan surat jawabannya atas gugatan yang diajukan oleh penggugat? Siap Yang Mulia. Baik, pihak penggugat, apakah telah menerima salinan jawaban dari pihak tergugat? Ya, kami sudah menerimanya Yang Mulia. Di sini majelis hakim telah menerima salinan jawaban dari pihak tergugat. Dengan demikian, para pihak tergugat dipersilakan untuk membacakan jawabannya. Baik Yang Mulia. Jawaban atas gugatan dengan nomor perkara 25/PDTG/2020 Tim kuasa hukum tergugat atas nama tergugat, Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penggugat dan kuasa hukumnya yang kami hormati, dan persidangan yang kami muliakan, bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, tergugat secara konsisten melakukan laporan berkala kepada instansi terkait mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tergugat.
bahwa penggugat telah secara nyata melupakan kedudukannya sebagai pemerintah yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Hal mana telah jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bawah ini. A. Bahwa penggugat sebagai instansi yang membawahi kegiatan usaha tergugat wajib melaksanakan pengawasan apabila terdapat dugaan atau laporan terkait pelanggaran hukum. Namun nyatanya hingga jawaban ini dibuat, tergugat tidak pernah sekalipun mendapat teguran dan atau peringatan mengenai hal-hal yang didalilkan penggugat. B. Bahwa apabila penggugat mengetahui dan atau menduga adanya indikasi pelanggaran hukum oleh tergugat, maka penggugat juga memiliki sanksi administrasi, tetapi hal ini tidak pernah dilakukan. Bahwa secara tegas dalam pasal 84 UU PPLH yang mengharuskan menyelesaikan sengketa di luar persidangan, namun pada faktanya penggugat tidak pernah melaksanakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bahwa pasal 88 UU PPLH mengenai pertanggungjawaban mutlak strict liability yang diajukan penggugat tidak masuk akal, karena penggugat tidak bisa membuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan tergugat merupakan kegiatan dengan ancaman yang serius. Bahwa penggugat menyebutkan terdapat nuansa pidana dalam kebakaran ini, maka seharusnya penggugat menggunakan ranah pidana, bukan ranah perdata. Bahwa tergugat telah mengupayakan antisipasi agar musibah kebakaran tersebut dapat diminimalisir, sebagaimana bukti terlampir dan melakukan upaya-upaya penanganan sebagaimana diatur dalam SOP tergugat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa faktor cuaca pada saat penanganan kebakaran turut mempersulit upaya pemadaman yang dilakukan oleh tergugat, karena angin kencang mengakibatkan api sering berbalik arah dan menjalar dengan cepat ke blok lain. Cuaca terik dan tiupan angin dengan arah yang tidak pasti mengakibatkan api semakin membesar dan sulit dikendalikan dalam waktu singkat. Bahwa kebakaran yang terjadi ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahwa data satelit MODIS merupakan data satelit yang tidak bebas kesalahan, sehingga mutlak untuk diverifikasi sesuai standar ilmiah untuk dijadikan bukti ilmiah yang akurat dalam perkara akuo, karena dalam pembuktian dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan diperlukan bukti ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan satelit MODIS berupa data yang belum dapat dinyatakan valid sebelum adanya verifikasi lapangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Dengan demikian, jawaban tergugat disampaikan. Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia. Baik, pihak penggugat. Setelah mendengar jawaban dari pihak tergugat, apakah penggugat akan mengajukan replik? Benar yang mulia, kami akan mengajukan replik. Akan tetapi kami memerlukan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah keberatan dengan waktu yang diajukan oleh pihak penggugat? Tidak keberatan yang mulia. Panitra, 7 hari dari tanggal berapa? Senin 30 Maret 2020 yang mulia. Tepat pukul 10. Apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak ada yang disampaikan. Bagaimana pihak penggugat? Cukup yang mulia. Bagaimana pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian, sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada Senin 30 Maret 2020, tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Pada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah penetapan resmi. Dengan ini, sidang akan ditutup. Sidang lanjutan perkara peta sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penggugat, lalu PT Bumi Hijau sebagai tergugat, dengan nomor register perkara 25-PNTG-2020-PNPLG pada hari Senin 30 Maret 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, para pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah siap yang mulia. Pihak tergugat, apakah telah menerima sarana replik dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Baik, di sini majelis hakim telah menerima sarana replik dari pihak penggugat. Dengan demikian, kepada pihak penggugat dipersilakan untuk membacakan repliknya. Baik yang mulia. Atas jawaban gugatan dengan nomor perkara 25-PNTG-2020-PNPLG, tim kuasa hukum gugat atas nama penggugat, Majelis Hakim yang terhormat, saudara kuasa hukum tergugat yang kami hormati, saudara tergugat serta persidangan yang kami muliakan. Untuk dan atas nama penggugat, kuasa penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat, yaitu sebagai berikut. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. Adapun dalil-dalil tergugat dalam pokok perkara adalah sebagai berikut. Bahwa penggugat keberatan atas jawaban tergugat mengenai satelit MODIS yang kadaluarsa. Bahwa laporan data tersebut telah dibenarkan oleh ahli kebakaran dan lahan dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, yaitu Profesor Dr. Insinyur Bang Hero Saharjo, MAGR, sehingga dapat dijadikan bukti di persidangan.
bahwa dalil jawaban tergugat yang menyatakan bahwa telah melaksanakan upaya untuk mencegah terjadi kebakaran tidaklah sempurna. Sesuai pasal 48 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka jelas bahwa dalil tergugat mengenai kejadian tersebut di luar kuasanya tetap wajib dipertanggungjawabkan oleh tergugat dan tidak termasuk force majeure. Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat wajib melaksanakan tanggung jawab mutlak. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material secara tunai kepada penggugat melalui rekening kas negara sebesar Rp2.687.127.500.000 atau apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Baik, pihak tergugat. Setelah mendengar replik dari pihak penggugat, apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan duplik. Namun kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk mempersiapkannya. Bagaimana pihak penggugat? Apakah keberatan dengan waktu 7 hari yang diajukan oleh pihak tergugat? Tidak Yang Mulia. Panitera, 7 hari di skala tanggal berapa? Senin 6 April 2020, Yang Mulia. Tepat pukul 10, apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak ada yang ingin disampaikan. Bagaimana pihak penggugat? Tidak ada Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dengan demikian, sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada Senin 6 April 2020, tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Pada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapannya pengakuan resmi. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penggugat lawan PT Bumi Hijau sebagai tergugat dengan nomor register perkara 25/PRTG/2020/PNPLG pada hari Senin 6 April 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, para pihak tergugat, apakah telah siap dengan dupliknya? Siap, Yang Mulia. Baik, pihak penggugat, apakah telah menerima sayan duplik dari pihak tergugat? Ya, Yang Mulia, kami sudah menerimanya. Baik, di sini majelis hakim telah menerima sayan duplik dari pihak tergugat. Dengan demikian, kepada pihak tergugat dipersilakan untuk membacakan dupliknya. Baik, Yang Mulia. Duplik dalam perkara perdata nomor 25/PDTG/2020/PNPLG. Tim kuasa hukum tergugat atas nama tergugat, majelis hakim yang kami hormati, saudara penggugat dan kuasa hukumnya yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Dalam pokok perkara, adapun dalil-dalil tergugat dalam pokok perkara adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas, dan seterusnya. 7. Bahwa benar cuaca pada penanganan musibah kebakaran turut mempersulit upaya pemadaman yang dilakukan oleh tergugat, ditambah faktor musibah La Nina yang melanda kawasan terbakar. Jadi, meskipun sarana dan prasarana telah memadai, musibah kebakaran ini tetap tidak bisa kami hindari. Dan seterusnya hingga poin 13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara pada penggugat. Dengan demikian duplik tergugat yang disampaikan. Apabila Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih. Baik, setelah proses jawab menjawab selesai, agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian. Panitera, 7 hari dari skala berapa? Senin 13 April 2020, Yang Mulia. Tepat pukul 10. Apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sebelum majelis menutup sidang pada hari ini, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak ada yang disampaikan. Bagaimana pihak penggugat? Cukup, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, apakah hakim anggota 1 ada yang disampaikan? Cukup. Hakim anggota 2? Cukup. Baik, dengan demikian, sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dibawa kembali pada Senin 13 April 2020, tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dengan agenda pembuktian dari para pihak. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penggugat melawan PT Bumi Hijau sebagai tergugat dengan nomor register perkara 25/PDTG/2020/PNPLG pada hari Senin 13 April 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, karena agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian, majelis akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak penggugat untuk melakukan pembuktian. Pada pihak penggugat, apakah ada bukti yang akan diajukan? Ada Yang Mulia. Kami akan mengajukan bukti tertulis dan juga keterangan dari saksi ahli.
Baik, di sini majelis hakim telah menerima alat bukti yang tertulis yang diajukan oleh pihak penggugat. Lalu, kepada pihak tergugat, apakah pihak tergugat telah menerima salinan alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat? Sudah yang mulia, kami sudah menerima alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat, tetapi kami keberatan atas alat bukti tersebut yang mulia. Baik, jika begitu, silakan kuasa hukum tergugat untuk menyebagai keberatannya. Baik yang mulia. Pertama, kami keberatan atas alat bukti yang diajukan oleh penggugat karena didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak valid serta memberikan informasi yang menyesatkan yang mulia. Bukti tersebut mengenai titik panas yang proses identifikasinya dilakukan setelah beberapa bulan kejadian dan tidak didukung dengan rekognisi dan identifikasi yang sahih. Sehingga hanya memberikan informasi yang indikatif yang artinya tidak dapat dijadikan dasar atas terjadinya kebakaran di kawasan tersebut. Sehingga hasil verifikasi lapangan pada tanggal 22 sampai 23 Oktober 2019 dan 17 Desember 2019 perlu saya tegaskan untuk wajib dipertanyakan karena tidak memenuhi kaidah rekognisi apalagi identifikasi sehingga tidak layak untuk dijadikan landasan yuridis atau setidak-tidaknya cacat hukum yang mulia. Saya tidak setuju yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah selesai? Cukup yang mulia. Silakan kuasa hukum penggugat. Baik yang mulia, terima kasih banyak. Saya tidak setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh pihak tergugat yang mulia. Karena pemantauan titik panas tersebut sudah kami verifikasi yang mulia dan hal tersebut sudah sesuai dengan titik izin usaha milik tergugat yang mulia dan hal tersebut juga dapat kami buktikan berdasarkan rekaman dari satelit Modis periode bulan Februari hingga November 2019 yang mulia. Keberatan yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tambahan? Tidak ada yang mulia. Silakan kuasa hukum tergugat. Proses identifikasi berdasarkan bukti tertulis tidak dilakukan secara waktu nyata pada saat terjadinya kebakaran tersebut. Akibatnya, rekognisi koordinat titik panas yang dikonfirmasi sebagai titik api tidak jelas dan tidak meyakinkan, karena koordinat GPS hanya menyatakan berada dalam kawasan hutan tergugat, tetapi tidak dikaitkan sama sekali dengan tanggal berapa dan koordinat titik panas mana yang terdapat pada arsip rekaman satelit. Keberatan yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada tambahan? Cukup yang mulia. Silakan kuasa hukum penggugat. Baik yang mulia. Laporan dan data yang tertera pada bukti tertulis telah dibenarkan oleh ahli kebakaran dan lahan dari Fakultas Institut Pertanian Bogor, yaitu Profesor Dr. Insinyur Bambang Hero Saharjo, MAGR. Pada bukti yang telah terlampir, kebakaran telah benar terjadi dalam rentang waktu setidaknya dari bulan Februari hingga Oktober 2019. Yang mana hal ini telah dilakukan melalui verifikasi lapangan. Namun, jangka waktu verifikasi lapangan memiliki unsur time series harian. Jadi, baik apabila digunakan untuk pengamatan daerah penelitian. Sehingga pertanyaan mengenai tempus peneliti tersebut dirasa mengada-ngada. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tambahan? Tidak yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada sanggahan? Tidak ada yang mulia. Baik, jadi begini. Bukti yang diajukan oleh penggugat untuk saat ini majelis terima terlebih dahulu. Apabila masih ada keberatan, maka dapat diajukan melalui kesimpulan. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Baik yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik yang mulia. Baik, pihak penggugat, apakah akan mengajukan alat bukti lainnya? Ya yang mulia, kami akan mengajukan satu orang saksi ahli. Berikut keterangan dari pihak penggugat. Apakah saksi ahlinya sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan panggilkan saksi ahlinya. Baik yang mulia. Saksi ahli silakan memasuki ruangan persidangan. Baik, silakan duduk. Karena majelis hakim telah mengetahui identitas dari penggugat, maka sekarang majelis hakim akan memeriksa identitas dari ahli yang diajukan oleh pihak penggugat. Di sini ada identitas dan CV keahlian dari ahli yang diajukan oleh pihak kuasa hukum penggugat. Baik, kepada saudara ahli, majelis akan memeriksa identitas saudara. Silakan jawab sesuai dengan kartu identitas. Baik yang mulia. Siapa nama saudara? Saya Dr. Firmansyah, SHMH. Tempat tanggal lahir saudara? Bukit Tinggi, 9 September 1965. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Di Jalan Sukamundur, nomor 69, Kota Bogor, Jawa Barat. Apa agama saudara? Islam yang mulia. Pekerjaan saudara? Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani. Berjenis kelamin laki-laki dan berkeluarga dengan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Baik, kepada saudara ahli, sebelum sumpahnya diambil, karena Anda didatangkan oleh pihak penggugat, apakah saksi ahli penggugat memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan penggugat? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada penggugat, saudara di sini dirujukan untuk diambil sumpahnya. Kepada penggugat, silakan berdiri dan menghadap kepada hakim anggota 1 untuk diambil sumpahnya. Baik,
Karena saudara di sini beragama Islam, maka saya akan memandu secara syariat Islam. Ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan menerangkan dengan sebenarnya. Akan menerangkan dengan sebenarnya. Tidak ada yang lain dari yang sebenarnya. Tidak ada yang lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup. Silakan duduk kembali. Baik, kepada saudara ahli. Saudara di sini diharuskan untuk diambil sumpahnya. Kepada saudara ahli, silakan berdiri dan menghadap kepada hakim anggota 1 untuk diambil sumpahnya. Baik, karena di sini saudara beragama Islam, maka saya akan membantu secara syariat Islam. Ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Dengan keahlian dan pengetahuan yang saya miliki. Sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang saya miliki. Baik, cukup. Silakan duduk kembali. Baik, kepada penggugat dan saudara ahli, setelah sumpahnya diambil, sekarang sudah bisa menyampaikan keterangan pada majelis. Untuk yang pertama, majelis akan mendengar keterangan dari penggugat terlebih dahulu. Untuk saudara ahli, bisa meninggalkan ruangan persidangan, dan nantinya akan dipanggil lagi oleh panitera. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, dipersilakan untuk bertanya terlebih dahulu kepada penggugat. Baik, Yang Mulia, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kepada saudari penggugat, Anda sebagai orang yang mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apakah Anda mengetahui kewajiban apa yang harus dilakukan oleh penerima izin yang diberikan oleh KLHK? Baik, jadi kewajiban penerima tersebut adalah diwajibkan untuk melindungi hutan di areal kerjanya. Pemegang izin bertanggung jawab atas resiko dari segala sesuatu yang terjadi di areal kerjanya. Salah satunya atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 48 dan 49. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat, diberi kesempatan untuk bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari penggugat, Anda sebagai orang yang mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apakah Anda mengetahui mengenai hak-hak, kewajiban, serta tanggung jawab kementerian terhadap pemilik hak IUPH HKHTI atau hak atas pengelolaan tanah ini? Ya, tentu saya mengetahuinya mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu hutan tanam industri. Salah satunya yaitu pengawasan lingkungan hidup. Dan hal itu merupakan instrumen penegak hukum. Baik, saya rasa cukup Yang Mulia. Baik, hakim anggota, apakah akan ada yang tanyakan? Ya, Ketua. Silakan. Berdasarkan kesaksian Anda mengenai pengawasan seperti apa yang harus dilakukan? Baik Yang Mulia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada pasal 71 menyebutkan bahwa Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup atau biasa disebut dengan PPLH dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah atau biasa disebut dengan PPLHD. Sedangkan aspek yang diawasinya adalah yang pertama, mengenai ketaatan terhadap izin lingkungan. Yang kedua, ketaatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan subjek yang diawasinya adalah penanggung jawab usaha atau kegiatan usahanya atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sekian Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara penggugat. Silakan dilanjutkan, Ketua. Baik, penggugat, silakan kembali ke tempatnya. Kepada panitera, silakan memberikan saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum penggugat. Baik Yang Mulia, kepada saksi ahli dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Baik, ahli sudah siap untuk memaparkan keterangannya? Siap Yang Mulia. Baik, silakan kepada pihak penggugat untuk bertanya kepada ahli. Baik Yang Mulia, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kepada saudara ahli, apakah Anda mengetahui kenapa Anda dihadirkan di persidangan ini? Baik, saya mengetahui saya dihadirkan sebagai saksi di ahli untuk dimintai keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan ilmu yang saya miliki. Baik.
Berarti Anda sudah mengetahuinya ya. Berdasarkan CV, Anda ini mengajar di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Apakah itu betul? Baik, betul. Saya dosen hukum perdata di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ya, berarti Anda kompeten ya dalam ilmu perdata. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum? Dan pokok-pokok apa saja yang membedakan antara perbuatan melawan hukum dengan force major? Baik, terima kasih. Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam buku 3 BW pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain karena salahnya melibatkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dalam menentukan suatu perbuatan, dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum. Diperlukan 4 syarat. Yang pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Dan yang keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Jadi sedangkan force major pada dasarnya sangat dapat dilihat dengan jelas pada unsur kesalahannya, di mana force major karena tidak terpenuhinya kesalahan, sedangkan jika kesalahan tersebut terpenuhi dan melanggar 4 unsur tadi yang telah saya sebutkan, maka masuknya pada perbuatan melawan hukum. Ahli, apakah Anda pernah mendengar istilah strict liability atau tanggung jawab mutlak terhadap perkara lingkungan? Ya, saya mengetahuinya. Hal tersebut diatur dalam pasal 48-49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan terdapat pula pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, tadi dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di situ ada unsur yang tidak perlu dibuktikan. Menurut saudara seperti apa itu? Iya, benar sekali. Jadi hal tersebut tidak perlu dibuktikan jika telah adanya kerugian yang nyata. Baik, cukup. Terima kasih Yang Mulia. Baik, para pihak tergugat diberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, bagaimana jika sebelumnya terdapat suatu pencegahan untuk mencegah terjadinya suatu musibah, tetapi musibah tersebut tetap terjadi? Apakah itu termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum? Baik, terima kasih. Jika sebelumnya telah diadakan upaya yang maksimal tetapi masih terjadi bencana, maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Seperti halnya, kejadian seorang yang rumahnya longsor dan longsornya menimpa bangunan tetangganya, itu tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Jika sebelumnya telah diupayakan antisipasi yang maksimal dengan cara memasang pondasi yang kuat dan kokoh, namun jika dalam pemasangan pondasinya salah-salah, maka itu memenuhi unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum. Sekalipun dia memasang pondasi tapi karena tidak maksimal dan dia menyadarinya, maka itu adalah suatu kecerobohan. Baik, mengenai strict liability yang disebutkan saudara tadi, dikatakan bahwa tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan terlebih dahulu, tetapi hanya perlu nyata adanya kerugian. Pertanyaan saya, apabila kerugian tersebut terjadi karena kejadian yang berada di luar kehendaknya atau terdapat force major, apakah hal tersebut tetap dapat dikenai strict liability? Baik. Jadi begini, meskipun dalam strict liability atau tanggung jawab mutlak ini unsur kesalahannya tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi di sisi lain ada beberapa keadaan yang membuat unsur kesalahan ini harus dipertimbangkan, dan hal tersebut adalah force major. Dengan adanya force major, maka pihak yang dikenakan strict liability ini bisa terlepas dari tanggung jawab mutlak atau setidak-tidaknya meringankan apa yang dibebankan kepadanya. Akan tetapi hal ini juga harus dibuktikan terlebih dahulu. Force major-nya yang diterangkan oleh pihak tersebut apakah benar-benar force major atau bukan. Baik, sudah cukup Yang Mulia. Baik. Hakim anggota 1, ada yang tanya kepada ahli? Cukup. Bagaimana Hakim anggota 2? Ada Ketua. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Begini, Saudara ahli, menyinggung mengenai force major bisa mempengaruhi dari strict liability ini. Lalu sejauh mana force major bisa berpengaruh dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan strict liability? Baik, terima kasih Mulia. Jadi begini, force major memang sangat berpengaruh pada pengenaan strict liability. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, force major ini harus benar-benar dibuktikan terlebih dahulu. Jadi begini Yang Mulia, dalam kasusnya itu perbuatan melawan hukumnya harus benar-benar dibuktikan.
tidak terpenuhi karena force major, sehingga pengenaan civil liability ini bisa dikeringankan atau bahkan dihilangkan. Akan tetapi, force major-nya tidak terpenuhi dan pengelolaan hukumnya tetap terpenuhi, maka force major ini tidak dapat pada pengenaan civil liability. Terima kasih, Mulia. Baik, terima kasih Saudara Ahli. Cukup Ketua. Baik, para pihak, majelis mengingatkan untuk menjatuhkan perkataannya pada kesimpulan. Maka, majelis dapat mempertimbangkannya pada keputusan akhir nanti. Dengan demikian, keterangan dari saudara ahli telah cukup. Saudara ahli dapat mengambil kartu identitas dan CV saudara kembali dan dapat keluar dari ruang persidangan. Untuk pihak penggugat, apakah akan mengajukan alat bukti lagi? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, bagaimana pihak tergugat? Apakah akan mengajukan alat buktinya? Kami akan mengajukan alat bukti tertulis, Yang Mulia, tetapi kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, bagaimana pihak penggugat? Dengan waktu yang diajukan oleh pihak tergugat, apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baik, Panitra, 7 hari dari tanggal berapa? Senin 20 April 2020, Yang Mulia. Tepat pukul 10, apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, majelis memberikan kesempatan apakah dari para pihak ada yang disampaikan. Bagaimana pihak penggugat? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dengan demikian, sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada Senin 20 April 2020, tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penggugat melawan PT Bumi Hijau sebagai tergugat dengan nomor register perkara 25/PDTG/2020/PNPLG pada hari Senin 20 April 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, karena agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian dari pihak tergugat, kepada pihak tergugat, apakah alat buktinya telah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, di sini majelis hakim telah menerima alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak tergugat. Bagaimana pihak penggugat? Apakah telah menerima salinan dan memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan oleh tergugat? Sudah, Yang Mulia. Kami sudah memeriksanya dan sudah dirasa cukup. Baik, pihak tergugat, apakah akan mengajukan alat bukti lainnya? Iya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan 2 orang ahli dan 1 orang saksi yang mewakili tergugat, Yang Mulia. Apakah saksi ahlinya sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, panggilkan saksi ahlinya. Baik, Yang Mulia. Pada saksi ahli silakan memasuki ruangan persidangan. Baik, silakan duduk. Karena majelis telah mengetahui identitas dari tergugat, maka sekarang majelis akan memeriksa identitas dari para ahli yang dihadirkan oleh pihak tergugat. Di sini ada fotokopi kartu identitas dan CV keahlian dari para saudara ahli. Di sini ada Dr. Sabrina Nurul SHM M.Hum sebagai ahli 1 dan Dr. Sadi Bambang SLLM sebagai ahli 2. Majelis akan memeriksa ahli 1 terlebih dahulu. Silakan jawab sesuai dengan kartu identitas saudara. Baik, Yang Mulia. Siapa nama saudari? Saya Dr. Sabrina Nurul, SHM Hum. Tempat tanggal lahir saudari? Bandung, 29 Juni 1985. Di mana sekarang saudari bertempat tinggal? Jalan Sukajaya, nomor 36, Kota Bekasi, Jawa Barat. Apa agama saudari? Islam, Yang Mulia. Pekerjaan saudari? Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Jakarta. Berjenis kelamin perempuan dan berkeluarga negara Indonesia, benar? Benar, Yang Mulia. Baik, selanjutnya majelis akan memeriksa ahli 2. Silakan jawab sesuai dengan kartu identitas saudara. Baik, Yang Mulia. Siapa nama saudara? Saya Dr. Sadi Bambang, SH LLM. Tempat tanggal lahir saudara? Surabaya, 22 Mei 1975. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Di Jalan Sukamaju, nomor 30, Kota Bogor, Jawa Barat. Apa agama saudara? Islam, Yang Mulia. Pekerjaan saudara? Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Berjenis kelamin laki-laki dan berkeluarga negara Indonesia, benar? Benar, Yang Mulia. Baik, kepada para saudara ahli, sebelum sumpahnya diambil, karena kalian didatangkan oleh pihak tergugat, apakah saudara ahli memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan pihak tergugat? Bagaimana saksi ahli 1? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana saksi ahli 2? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kepada saudara tergugat, saudara di sini diharuskan untuk diambil sumpahnya. Para tergugat, silakan berdiri dan menghadap kepada hakim anggota 2 untuk diambil sumpahnya.
Baik, karena saudara sekalian beragama Islam, maka di sini saya akan memandu secara syariat Islam. Ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan menerangkan dengan sebenarnya, akan menerangkan dengan sebenarnya, ada yang lain dari yang sebenarnya. tidak ada yang lain dari sebenarnya. Baik, cukup. Silakan duduk kembali. Baik, kepada para saudara ahli, saudara di sini haruskan untuk diambil sumpahnya. Kepada saudara ahli, silakan berdiri dan menghadap kepada hakim anggota 2 untuk diambil sumpahnya. Baik, karena saudara beragama Islam, maka di sini saya akan memandu secara syariat Islam. Ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang saya miliki. Baik, cukup. Silakan duduk kembali. Baik, kepada para saksi ahli dan tergugat, setelah diambil sumpahnya, sekarang sudah bisa menyampaikan keterangan pada majelis. Baik, untuk yang pertama, majelis akan mendengarkan dahulu keterangan dari tergugat. Untuk saksi ahli 1 dan 2, untuk menyediakan ruang persidangan, dan nantinya panitera akan memanggil kembali saudara. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, majelis memberikan kesempatan untuk menanyakan terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara tergugat, Anda di sini berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya di sini berkedudukan sebagai Direktur Utama PT Bumi Bawah Hijau atau biasa yang kita sebut PT BMH. Dan di persidangan ini saya mewakili PT BMH sebagai tergugat. Saudara tergugat, apakah benar PT milik tergugat ini perusahaan yang bergerak dalam bidang hutan tanaman industri? Ya, benar. Perusahaan kami bergerak dalam bidang hutan tanaman industri. Adapun kami telah memiliki izin usaha pemanfaatan hutan kayu, hutan tanaman industri dari Kementerian Kehutanan pada tahun 2004 melalui proses lelang. Dalam pemanfaatan hutan kayu ini, perseroan kami menanami lahan kami dengan tanaman akasia dan eukaliptus untuk dimanfaatkan kayunya menjadi kertas yang berkualitas. Baik, saudara tergugat, Anda barusan menyinggung mengenai izin yang diberikan oleh kementerian saat itu. Lalu, apakah perusahaan Anda terkualifikasi untuk mendapatkan izin tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bersama, untuk mendapatkan izin tersebut, perusahaan harus memenuhi persyaratan yang ada. Memang betul terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Untuk mendapatkan izin tersebut, perusahaan kami memenuhi kualifikasi dari persyaratan yang diajukan oleh pihak kementerian. Kami memenuhi syarat administrasi maupun syarat teknis yang ada. Salah satunya kami mendapatkan persetujuan AMDAL dari kementerian terkait. Baik, kami rasa cukup Yang Mulia. Baik, apakah dari pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Ya, silakan. Baik Yang Mulia. Jadi begini, bagi pemegang izin hak pengelolaan atas tanah ini kan ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin selama izin tersebut masih berlaku. Lalu apa saja kewajiban dari pemegang izin tersebut? Baik, memang betul kami memiliki kewajiban sebagai pemegang izin seperti melakukan laporan secara berkala kepada kementerian atau kepada instansi terkait yang menaungi kami. Dan dalam kasus perusahaan kami, tentu kami telah melakukan semua kewajiban tersebut. Kami melakukan pelaporan per semester dari awal kami mendapatkan izin usaha hingga saat ini. Kami juga menyediakan sarana prasarana sesuai dengan arahan dari instansi yang menaungi kami. Baik, beberapa bulan kemarin terjadi kebakaran hebat di wilayah kekuasaan saudara. Apakah saudara sadar dan mengetahui adanya kebakaran yang terjadi di areal kawasan saudara? Lalu, apakah dengan terjadinya kebakaran tersebut, saudara masih yakin telah memenuhi kewajiban saudara sebagai pemilik izin tersebut? Kami mengetahui musibah kebakaran tersebut. Ketika timbul titik panas, kami langsung melakukan upaya untuk mencegah kebakaran tersebut semakin meluas. Tetapi karena kondisi cuaca pada saat itu tidak mendukung, akhirnya kebakaran tersebut tidak bisa kami kendalikan. Dan saya tegaskan kembali bahwa perusahaan kami telah memenuhi semua kewajiban yang seharusnya kami tunaikan. Namun dari hasil verifikasi lapangan yang kami lakukan, bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki saudara itu tidak memadai. Kebakaran yang terjadi di wilayah Anda ini tidak menyediakan hal-hal seperti sarana dan prasarana dalam penanganan kebakaran yang terjadi di wilayah kekuasaan saudara. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut?
Saya rasa hal itu tidak benar karena saya yakin kami telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menangani kebakaran yang terjadi di wilayah kami. Kami telah menyediakan tim pemadam api, pengelolaan air tanah, menara pengawas api, dan hal lainnya untuk mengantisipasi musibah kebakaran. Baik, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, jika demikian, maka keterangan dari tergugat kami anggap cukup. Tergugat, silakan untuk kembali ke tempatnya. Kepada Panitra, silakan bagikan saksi ahli 1 yang dihadirkan oleh kuasa hukum tergugat. Baik Yang Mulia, kepada saksi ahli 1 dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Ahli, sudah siap untuk memaparkan keterangannya? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, silakan bertanya kepada saudara ahli. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya, apakah saudari mengetahui mengapa saudari hadir di persidangan hari ini? Ya, saya mengetahui hal tersebut. Saya dihadirkan pihak tergugat untuk menyampaikan keterangan dari ilmu yang saya dalami dengan sebenar-benarnya. Apakah benar saudari bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta dan Anda mendalami ilmu hukum perdata? Ya, benar. Saya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta dan saya mendalami ilmu hukum perdata. Menurut saudari, apakah kejadian fenomena alam yang berada di luar kuasa manusia hingga menimbulkan dampak kerugian dan masih dapat diperbaiki kembali dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? Baik, berdasarkan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri tidak memenuhi klasifikasi dari kejadian tersebut, yang artinya subjek hukum dalam hal tersebut tidak dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum. Maka kejadian tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai hal yang mutlak dalam perbuatan melawan hukum. Menurut saya, dengan adanya fenomena alam yang tidak bisa disangkakan sebelumnya menjadikan hal yang terjadi tidak dapat dikategorikan ataupun dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum, melainkan hal itu termasuk pada kategori force majeure atau keadaan memaksa. Baik, saudari ahli, tentunya Anda mengetahui mengenai strict liability dalam perbuatan melawan hukum. Lalu, apakah dalam strict liability tersebut, jika akibat kejadian alam yang ada berada di luar kuasa manusia, apakah tetap dapat dibebankan sebagai strict liability? Tentu saya memahami mengenai hal tersebut. Mengenai kejadian alam sendiri itu tidak dapat dipukul ratakan ya, karena untuk kejadian alam itu ada yang dapat diprediksi terlebih dahulu dan ada pula yang tidak. Dan hal berikutnya harus ada upaya antisipasi yang dilakukan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari kejadian bencana alam yang mungkin akan terjadi. Seperti pepatah yang mengatakan, menyediakan payung sebelum hujan. Namun, jika masih tetap basah akibat hujan yang terlalu besar atau sering kita sebut badai, maka hal itu termasuk pada kategori force majeure. Akan tetapi mengenai pertanggungjawaban mutlak atau strict liability ini kan pada unsurnya tidak perlu pembuktian ya. Namun dengan terbuktinya force majeure tersebut nanti dapat dilihat apakah strict liability-nya ini dapat diringankan atau mungkin dapat dihapuskan, tergantung kasusnya seperti apa. Seperti itu. Berarti menurut saudari, force majeure tidak dapat diterapkan pada kasus fenomena alam yang mana hal tersebut di luar kekuasaan manusia. Baik. Force majeure biasanya merujuk pada tindakan alam atau act of God, seperti bencana alam, contohnya banjir, gempa bumi, longsor, epidemi, kerusuhan, pernyataan perang, dan sebagainya. Jadi fenomena alam yang terjadi di luar kuasa terduga merupakan force majeure atau keadaan memaksa bagi pihak tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita perlu pembuktian mengenai force majeure-nya, karena jika ternyata fenomena alamnya dapat diprediksi dan dapat diantisipasi, itu seharusnya tidak termasuk force majeure. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya mengenai perumpamaan yang kebasahan akibat tiba-tiba hujan badai, padahal sebelumnya tidak ada ramalan cuaca bahwa akan ada badai, lalu sudah membawa payung pula tapi tetap basah, karena itu kan fenomena alam ya, maka saya sebut kasus itu force majeure karena tidak dapat diprediksi dan ada upaya sebelumnya. Baik, saudari ahli, terima kasih banyak atas keterangannya. Kami rasa sudah cukup, Yang Mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada ahli, menurut Anda apakah suatu hal dapat dinyatakan force majeure, sedangkan sebelumnya subjek tersebut tidak melakukan upaya yang maksimal, misalnya untuk mencegah fenomena kebakaran. Tapi si subjek tersebut tidak menyediakan sarana dan prasarana yang optimal, dan juga tidak menyediakan personil yang cukup. Menurut Anda seperti apa tuh? Baik,
Suatu hal dapat disebut force majeure apabila telah diantisipasi semaksimal mungkin. Meskipun force majeure ini di luar kuasa subjek, akan tetapi sebelumnya harus dilakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghindari atau meminimalisir kejadian tersebut, begitu. Nah, berdasarkan kesaksian Anda tadi, saat Anda menjawab pertanyaan dari kuasa hukum tergugat, Anda itu menjawab mengenai dan menggunakan analogi payung itu kan ya. Nah, sekarang bagaimana jika ternyata pada saat itu adalah musim penghujan? Secara logis musim penghujan itu ya akan terjadi hujan. Tapi melakukan sebuah upaya yang tidak maksimal, yakni dengan menggunakan payung, tapi payung itu payung kecil. Bagaimana, saudara? Baik. Seperti yang saya bilang sebelumnya mengenai force majeure, perlu adanya hal yang tidak terduga dan adanya upaya semaksimal mungkin. Jika saya menjawab pertanyaan Anda, saya rasa hal tersebut merupakan sebuah kelalaian ya, karena dengan nyata bahwa di musim penghujan kemungkinan akan turun hujan, meskipun sudah mengupayakan membawa payung, jika tidak optimal membawa payung kecil, maka hal tersebut merupakan sebuah kesalahan, bukan force majeure, karena tidak memenuhi syarat upaya optimal atau maksimal atas kejadian tak terduga atau di luar kuasa, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Yang Mulia. Baik, Saudara ahli 1 dapat kembali dan keluar dari ruang persidangan. Para panitera, silakan bagikan saudara saksi ahli 2 dari pihak tergugat. Baik, Yang Mulia, kepada saksi ahli 2 dari pihak tergugat, silakan memasuki ruangan persidangan. Untuk saudara ahli, sudah siap untuk menyampaikan keterangannya? Siap, Yang Mulia. Baik, pihak tergugat, silakan menanyakan pertanyaan kepada saksi ahli. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, apakah saudara mengetahui tentang satelit MODIS? Ya, saya mengetahui bahwa satelit MODIS atau citra satelit teramodis merupakan sebuah alat yang dapat dimanfaatkan untuk pemantauan suhu derajat. Lalu, apakah hasil rekaman satelit tersebut memiliki jangka waktu? Ya, betul. Karena tidak mungkin jika tidak ditentukan masa kadaluarsanya, verifikasi yang pasti harus memenuhi unsur waktu yang nyata. Berarti maksud Anda jika tidak memenuhi unsur waktu nyata, hal tersebut bisa dikatakan kadaluarsa? Ya, tentu saja. Karena hal tersebut dapat dikatakan kadaluarsa jika ternyata tidak memenuhi unsur waktu yang nyata. Baik. Menurut Anda, jika hal tersebut kadaluarsa, apakah itu bisa dimasukkan sebagai bukti dalam persidangan? Bisa saja, namun bukti tersebut dapat diragukan karena jika telah kadaluarsa, maka objeknya bisa saja berubah dan tidak sesuai dengan data tersebut. Baik, kami rasa cukup Yang Mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli. Baik, Yang Mulia. Saudara ahli, bagaimana saudara mengetahui standar verifikasi MODIS satelit ini masih belum kadaluarsa? Sedangkan saudara bukanlah ahli dalam bidang ini. Interupsi Yang Mulia. Silakan kuasa hukum tergugat. Bahwa pertanyaan dan pernyataan dari kuasa hukum penggugat benar-benar menyudutkan dan merendahkan ahli Yang Mulia. Interupsi Yang Mulia. Anda ini memahami atau tidak pertanyaan yang saya ajukan? Di sini pertanyaan Anda telah menyudutkan ahli kami. Di sini kami tidak menyudutkan ahli. Di sini Anda yang tidak mengerti apa yang kami tanyakan. Pernyataan Anda benar-benar merendahkan ahli. Anda di sini mengatakan bahwa ahli kami tidak kompeten dalam bidangnya. Kami tidak merendahkan, karena berdasarkan CV, beliau itu ahli lingkungan, bukan ahli satelit. Tetapi ahli kami benar-benar kompeten dalam bidang ini. Mohon maaf Yang Mulia. Sudah jelas pertanyaan saya dari awal tidak pernah menyudutkan saksi ataupun merendahkan kuasa hukum tergugat. Anda jangan terbawa perasaan. Pada kuasa hukum penggugat maupun tergugat harap tenang dan diharapkan menghormati jalannya persidangan. Silakan kepada ahli untuk menjawab pertanyaan dari kuasa hukum penggugat. Baik, Yang Mulia. Saya mengetahui standar verifikasi satelit MODIS tersebut dari hasil penelitian yang dilakukan oleh rekan saya yang kompeten dalam bidangnya. Selebihnya saya tidak mengetahuinya, seperti itu yang. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pihak tergugat, apakah ada yang disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Pihak penggugat, apakah ada yang disampaikan? Ada Yang Mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat. Baik Yang Mulia. Bahwa saksi ahli ini nyata-nyata bersaksi di luar kompetensinya Yang Mulia. Maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat atas dasar kebijaksanaannya agar tidak memasukkan kesaksian beliau itu pada putusan akhir Yang Mulia. Baik. Terima kasih. Dengan demikian, keterangan dari saudara ahli telah cukup.
saudara ahli dapat kembali dan keluar di ruang persidangan. Kepada pihak tergugat, apakah akan mengajukan alat bukti lagi? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah. Setelah pembuktian dari para pihak telah selesai, majelis memberikan waktu selama 7 hari pada para pihak untuk menyampaikan kesimpulannya. Bagaimana pihak penggugat? Baik, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Baik, Yang Mulia. Baik, Panitra, 7 hari dari skala berapa? 27 April 2020, Yang Mulia. Tepat pukul 10. Apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dan demikian, sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada Senin 27 April 2020, tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dengan agenda kesimpulan dari para pihak. Para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini, sidang menyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penggugat, melawan PT Bumi Hijau sebagai tergugat, dengan nomor registrasi perkara 25-PDTG-2020-PNPLG pada hari Senin 27 April 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, di sini majelis telah menerima berkas kesimpulan dari para pihak. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah sudah menerima berkas kesimpulan dari pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan pada pihak penggugat untuk membacakan kesimpulannya. Baik, Yang Mulia. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat, dengan ini ingin menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Bahwa dalam pembacaan dakwaan di persidangan mengenai hal perbuatan melawan hukum, pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pasal tersebut, perbuatan melawan hukum memiliki 2 unsur, yakni unsur pertama mengenai perbuatan melawan hukum yang berdasarkan pada pasal 48 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tergugat diwajibkan melindungi hutan areal kerjanya dan bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya berdasarkan asas pertanggungjawaban mutlak atau strict liability dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Unsur kedua mengenai adanya kesalahan dan kelalaian dalam menyediakan sarana dan prasarana dapat dibuktikan pada saat dilakukannya verifikasi lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Bab 5 tentang pembinaan Pasal 9 Ayat 1 dan 2 mengenai sarana dan prasarana dapat disimpulkan bahwa dalil mengenai force majeure secara otomatis hilang karena pihak tergugat telah lalai dalam menyediakan sarana dan prasarana. Kesimpulan, 1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat dilihat bahwa posisi penggugat sangat beralasan dan logis. 2. Berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat dapat dikatakan sebagai berikut. A. Gugatan penggugat memiliki dasar hukum dan dapat dibuktikan. B. Jawaban tergugat tidak jelas, tidak tepat pada pokok gugatan, dan bertentangan pada saat verifikasi lapangan maupun pemeriksaan persidangan. Berdasarkan posisi penggugat, Mohon maaf, kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat? mohon maaf Yang Mulia, bisa saya lanjutkan? Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material secara tunai kepada penggugat melalui rekening kas negara sebesar Rp2.687.127.500.000. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aqua et bono. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Pihak tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap, Yang Mulia. Di sini majelis hakim telah menerima berkas kesimpulan dari pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah sudah menerima berkas kesimpulan dari pihak tergugat? Sudah Yang Mulia. Baik, silakan pada pihak tergugat untuk membacakan kesimpulannya. Baik, Yang Mulia. Kesimpulan tergugat dalam perkara perdata nomor 25/PDTG/2020/PNPLG, tim kuasa hukum atas nama tergugat, majelis hakim yang kami hormati, penggugat dan kuasa hukumnya yang kami hormati, dan persidangan yang kami muliakan.
Perkenankanlah bersama ini kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan penggugat baik dalam gugatan replik maupun dalam pembuktian tidak dapat ditunjang dengan bukti yang konkret dan logis, sehingga dalil-dalil penggugat harus ditolak. 2. Bahwa dalam perkara ini mengenai tudingan pada PT BMH atas perbuatan melawan hukum sangatlah tidak logis, karena KLHK sebagai instansi pun tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PPLH dan PP nomor 6 tahun 2007. Maka dengan demikian pihak tergugat berharap majelis hakim teliti dan bijaksana untuk menyikapi tudingan kepada PT BMH, karena pada faktanya KLHK sendiri sebagai instansi telah lalai untuk memberikan teguran kepada PT BMH. 3. Bahwa penggugat tidak pernah mengindahkan pasal 84 Undang-Undang PPLH yang mengharuskan adanya upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tetapi penggugat tidak pernah sekalipun mencoba untuk menyelesaikan perkara ini di luar persidangan, sehingga gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan yang prematur atau cacat hukum. 4. Bahwa tidak benar jika tergugat telah membiarkan terjadinya kebakaran yang terjadi di wilayah kekuasaan milik tergugat, karena tergugat telah nyata-nyata menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. 5. Bahwa meskipun tergugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi kebakaran ini, namun terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab yang sengaja membakar kawasan tergugat. Pihak tergugat semaksimal mungkin untuk meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan musibah ini dan supaya tidak meluas. Namun dalam hal ini, alam memainkan peran penting, sehingga sulit untuk mengendalikan kebakaran tersebut. Ditambah dengan fenomena La Nina saat itu turut mempersulit upaya tergugat untuk mengendalikan musibah kebakaran tersebut. 6. Bahwa satelit modis yang digunakan oleh penggugat belum dapat dinyatakan valid, karena verifikasi tersebut sudah kadaluarsa secara ilmiah karena tidak memenuhi unsur waktu nyata. Sehingga dalil penggugat yang menyatakan telah terjadi kebakaran pada bulan Februari hingga November 2019 adalah dalil yang tidak berdasar dan pantas dikesampingkan. 7. Bahwa dengan demikian tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat, karena unsur kesalahan dan atau kelalaian tidak terpenuhi. Begitupun dengan unsur kerugian, karena dalam ini tergugat juga mengalami kerugian yang sangat besar. 8. Bahwa terjadinya kebakaran yang berada di wilayah kekuasaan milik tergugat merupakan suatu keadaan memaksa atau force majeure. Dalam hal ini tergugat memenuhi pasal 1245 KUH Perdata, yakni kebakaran tersebut tidak pernah diduga sebelumnya. Kemudian tergugat juga telah mengupayakan semaksimal mungkin agar kejadian tersebut tidak terjadi dan atau mengantisipasi dan mengupayakan agar kejadian tersebut tidak berdampak vital. Kemudian dengan penanganan kebakaran tersebut, faktor alam juga mempengaruhi dalam penanganan kebakaran tersebut. Berdasarkan dalil-dalil yang dipaparkan di atas, mohon majelis hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, membebankan biaya perkara pada penggugat. Dengan demikian kesimpulan tergugat kami sampaikan. Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo e bono. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Baiklah, setelah dibacakan kesimpulan dari para pihak, majelis hakim sudah menerima berkas kesimpulan tersebut. Agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Namun majelis membutuhkan 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, Panitra, 7 hari dari tanggal berapa? Senin 4 Mei 2020, Yang Mulia. Tepat pukul 10. Apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak ada yang disampaikan. Bagaimana pihak penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, silakan ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada Senin 4 Mei 2020, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan agenda putusan akhir oleh majelis. Pada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapannya adalah panggilan resmi. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penggugat, melawan PT Bumi Hijau sebagai tergugat, dengan nomor register perkara 25-PDTG-2020-PNPLG pada hari Senin 4 Mei 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 25-PDTG-2020-PNPLG demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penggugat melawan PT Bumi Hijau sebagai tergugat. Setelah membaca bekas perkara beserta surat-surat pemangkutan, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara tentang duduk berperkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Februari 2020 dalam register nomor 25-PDTG-2020-PNPLG telah mengajukan gugatan terhadap tergugat yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa persidangan yang telah ditentukan oleh para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2008.
tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Dr. Alisa Amanita, SMKN, Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai mediator, menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan penggugat. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut, pihak penggugat telah mengajukan replik, dan atas replik tergugat telah mengajukan dupliknya. Menimbang bahwa sebagai akhir pemeriksaan perkara ini, pihak penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 27 April 2020. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termasuk dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa arti akhirnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam bawah putusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 1. Tentang pertimbangan hukum dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tergugat lalai menyediakan sarana dan prasarana antisipasi kebakaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian. Menimbang bahwa tergugat di dalam jawabannya menyangkal dalil penggugat dengan mengemukakan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Memang benar adanya kebakaran di wilayah usaha tergugat, akan tetapi kebakaran tersebut ditimbulkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menimbang bahwa oleh karena tergugat menyangkal dalil penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 183 RPG dan pasal 1865 KUH Perdata, wajib bukti dibebankan terlebih dahulu kepada penggugat baru kemudian dari pihak tergugat. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P1 sampai dengan P5 serta 1 orang saksi. Sedangkan tergugat untuk meneguhkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T1 sampai dengan T4 serta 2 orang saksi. Menimbang bahwa penggugat mendalilkan telah terjadi kebakaran hutan di wilayah PT BMH seluas 20.000 hektar pada distrik Simpang 3 dan distrik Sungai Biuku, Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan. Menimbang bahwa menurut dalil penggugat, kebakaran yang terjadi tersebut berdasarkan data hotspot dan pendataan di lapangan atas dasar keterangan ahli dari pihak penggugat. Sedangkan tergugat di dalam jawabannya membenarkan adanya kebakaran, akan tetapi berbeda cara penilaian tentang terjadinya luas areal dan sebab terjadi kebakaran tersebut. Menurut versi tergugat, bahwa penentuan lokasi dan luas lahan yang terbakar tersebut didasarkan pada deteksi titik panas dan kesalahan baca koordinat GPS yang seharusnya didasarkan pada titik api melalui proses deteksi, rekognisi identifikasi, dan waktunya atau sewaktu baru memenuhi kaidah ilmiah. Menimbang bahwa seyogianya bukti ilmiah pengaruh besar untuk menentukan kapan terjadinya kebakaran dan luas area yang terbakar dalam perkara Akuo, majelis menilai benar telah terjadi kebakaran lahan di distrik Simpang 3 dan distrik Sungai Biuku wilayah konsesi PT Bumi Mau Hijau. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, membuka lahan dengan cara membakar, dan karena tidak lengkapnya sarana prasarana penanggulangan kebakaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. Menimbang bahwa menurut tergugat, hasil pengecekan penggunaan di lokasi kebakaran hanya berbentuk titik arang, bukan titik api. Titik arang hanya bisa membuktikan bahwa lokasi tersebut bekas terbakar, tanpa bisa menunjukkan kapan kebakaran tersebut terjadi. Apalagi bisa menentukan identifikasi siapa pelakunya, termasuk motif maupun modus pembakaran. Menimbang bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata telah dipenuhi oleh tergugat, yakni sebagai berikut. Menimbang bahwa tergugat telah memenuhi unsur ke-1 mengenai perbuatan melawan hukum, yang mana pada pasal 48 hingga 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Menimbang unsur kedua mengenai adanya kesalahan dapat dibuktikan pada saat dilakukannya verifikasi lapangan berdasarkan fakta yang ada bahwa penyediaan sarana dan prasarana antisipasi pengendalian api sangatlah minim. Dengan demikian hal tersebut telah menjadi kesalahan pihak tergugat karena telah lalai untuk menyediakan sarana dan prasarana antisipasi pengendalian api. Menimbang pemenuhan unsur ketiga mengenai timbulnya kerugian telah terpenuhi karena akibat kebakaran tersebut lahan tersebut mengalami kerugian baik material maupun imaterial. Karena akibat tersebut menjadi hilangnya keanekaragaman hayati dan genetika, terganggunya kesehatan masyarakat sekitar yang terdampak akibat asap kebakaran hingga menyebabkan ispa. Juga pengancaman dari negara-negara yang berdekatan dengan Indonesia atas terganggunya oleh asap tersebut. Menimbang bahwa unsur keempat mengenai kausalitas
bahwa kerugian-kerugian yang telah dipaparkan di atas tidaklah terjadi jika dalam hal ini pihak tergugat dapat mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana serta melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan. Dan jika terjadi kebakaran setelah tergugat melakukan upaya yang optimal, maka kerugian dampak kebakaran pun dapat diminimalisir sehingga tidak akan seluas ini. Menimbang bahwa dalam pembuktian pertanggungjawaban mutlak tidak perlu membuktikan unsur kesalahan atau kelalaian dari tergugat, seperti yang disampaikan oleh ahli Dr. Firmansyah SHMH. Menimbang bahwa pasal 48 dan 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan dengan tegas mengatakan mengenai pengizinan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib melindungi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di area kawasan izinnya. Menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 34K/SPP/1954 tanggal 28 September 1965. Menimbang berdasarkan hasil penelitian tim lapangan Profesor Dr. Insinyur Bambang Hardi MAGR agar ahli kebakaran hutan dan lahan di Institut Pertanian Bogor ditemukan tanda-tanda fisik kebakaran, memutus bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PT Bumi Mau Hijau sebagai tergugat memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban mutlak dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanggung jawab mutlak. Mengadili. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material secara tunai kepada penggugat melalui rekening kas negara sebesar Rp2.682.102.102.005.000. Menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 20.000 hektar dengan biaya sebesar Rp5.299.502.500.000. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp251.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Peradilan Negeri Palembang pada hari Jumat 1 Mei 2020 oleh kami, Rizky Abdillah, SHLLM sebagai Hakim Ketua, Nisa Mutia Septiane, SHLLM, dan Ari Sifa, SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Palembang nomor 25/PDTG/2020/PNPLK pada tanggal 12 Februari 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, Widya Sri, SHMH, Panitera Pengganti, kuasa penggugat, dan kuasa tergugat. Baik, dengan demikian, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 25/PDTG/2020/PNPLG atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penggugat melawan PT Bumi Mau Hijau sebagai tergugat pada hari Senin 4 Mei 2020 bertempat di Pengadilan Negeri Palembang dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sekian penampilan dari Pengadilan Semu Kelompok Acara Perdata. Mohon maaf apabila adanya kesalahan. Terima kasih untuk Bapak, Ibu yang telah menyaksikan penampilan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.